Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sekar Ayu dari kelas 1A Internasional. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi sumber hukum Islam. Baiklah, materi yang pertama mengenai pengertian sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam adalah Al-Quran dan Sunnah yang sangat lengkap. Seperti diketahui bahwa Al-Quran adalah merupakan sumber ajaran yang bersifat pedoman pokok dan global. Sedangkan penjelasannya banyak diterangkan dan dilengkapi oleh sunnah. Sumber ajaran Islam juga dapat diartikan segala sesuatu yang dapat dijadikan acuan pedoman dasar untuk menjalankan syariat Islam. Baiklah, untuk materi selanjutnya mengenai kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Al-Quran adalah sumber hukum pertama umat Islam yang berisi tentang akidah, ibadah, peringatan, kisah-kisah yang dijadikan acuan dan pedoman hidup bagi umat Nabi Muhammad SAW. Secara etimologis, kata Al-Quran berasal dari bahasa Arab Al-Quran yang berarti bacaan. Menurut istilah, Al-Quran adalah sebagai kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan menggunakan bahasa Arab sebagai hujjah atau bukti atas kerasulan Nabi Muhammad SAW dan sebagai pedoman hidup bagi manusia serta sebagai media dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan membacanya. Materi selanjutnya yaitu mengenai unsur-unsur pokok yang menjelaskan hakikat Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran merupakan kalam Allah yang berbentuk lafaz sekaligus makna. Yang kedua, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, menggunakan bahasa Arab. Yang keempat, mengandung mukjizat pada setiap ayat dan suratnya. 5. Membaca Al-Quran bernilai ibadah. Yang keenam, ayat-ayat Al-Quran tidak diragukan keautentikannya. Ketujuh, tertulis dalam mushaf. Materi selanjutnya yaitu mengenai cara-cara Al-Quran diwahyukan. Allah berkomunikasi dengan manusia, termasuk para nabi dan rasul dengan 3 cara, yaitu bisikan ke dalam hati atau wahyu, yang kedua dari balik tabir, dan utusan yang diberi wewenang oleh Allah untuk penyampaian pesan ketuhanan kepada orang yang dikehendakinya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai cara Nabi Muhammad dalam menerima wahyu. Yang pertama, malaikat memasukkan wahyu ke dalam hati Nabi. Yang kedua, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi berupa seorang laki-laki yang mengucapkan kata-kata kepada Nabi sehingga Nabi mengetahui dan hafal benar kata-kata itu. Yang ketiga, wahyu datang kepada Nabi seperti gemerincing lonceng. Cara ini paling berat dirasakan oleh Nabi. Selanjutnya, malaikat menampakkan dirinya dalam wujud aslinya. Materi selanjutnya yaitu mengenai pembagian ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan di Mekah disebut ayat Makkiyah. Ciri-ciri suratnya yaitu yang pertama, suratnya pendek-pendek, didahului dengan kata Ya Ayuhan Nas, berisi masalah keimanan, ancaman dan pahala, kisah-kisah umat terdahulu, dan budi pekerti. Kemudian, ayat Al-Quran yang diturunkan di kota Madinah disebut ayat Madaniyah. Ciri-ciri suratnya yaitu suratnya panjang-panjang. Kemudian didahului dengan Ya ayyuhallazina amanu. Yang ketiga, berisi tentang hukum syariat. Baiklah, materi selanjutnya mengenai isi-isi Al-Quran. Isi-isi Al-Quran terdiri dari 1. Prinsip-prinsip akidah, syariah, dan akhlak. Yang kedua, janji-janji dan ancaman Allah.
Yang ketiga, kisah-kisah para nabi dan umat-umat terdahulu. Yang keempat, hal-hal yang akan terjadi di masa datang. Yang kelima, prinsip-prinsip ilmu pengetahuan. Yang keenam, sunatullah yang mengikat pada keseluruhan ciptaan. Baiklah, materi selanjutnya mengenai fungsi dari Al-Quran. Fungsi dari Al-Quran yaitu pertama, 1. Hudan, yaitu petunjuk bagi umat manusia. 2. Rahmat, artinya kasih sayang Allah kepada umat manusia. Ketiga, bayinah, yaitu bukti penjelasan tentang suatu kebenaran. Yang keempat, furqan, yaitu sebagai pembeda antara yang hak dan batil, benar dan salah, halal dan haram, indah dan jelek, serta yang dilarang dan yang diperintahkan. Yang kelima, mauizah, yaitu atau pelajaran bagi manusia. Yang keenam, syifa, artinya obat untuk penyakit hati. Ketujuh, tibyan, yaitu sebagai penjelasan terhadap segala sesuatu yang disampaikan Allah. Yang kedelapan, busyra, yaitu sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang berbuat baik. Kesembilan, tafsil, yaitu memberikan penjelasan secara rinci sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Yang ke-10, hakim, yaitu sumber kebijaksanaan. Ke-11, musadik, yaitu membenarkan isi kitab-kitab yang datang sebelumnya. Ke-12, muhaimin, yaitu batu ujian atau penguji bagi kitab-kitab sebelumnya. Baiklah, materi selanjutnya mengenai keistimewaan mempelajari Al-Quran. Keistimewaan mempelajari Al-Quran yang pertama yaitu Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Yang kedua, ada ganjaran pahala saat membaca Al-Quran, baik dalam salat atau lainnya. Yang ketiga, salat tidak sah kecuali membaca Al-Quran. Yang keempat, Allah terus terpelihara dan terjaga dari berbagai bentuk pengurangan, penambahan, perusakan, dan upaya mengubahnya. Yang kelima, Al-Quran terbebas dari berbagai bentuk kontradiksi. Yang keenam, Al-Quran mudah dihafal. Yang ketujuh, Al-Quran adalah mukjizat sehingga tidak ada yang mampu membuatnya. Kedelapan, kedamaian dan kasih sayang dilimpahkan kepada muslim yang membaca Al-Quran. Kesembilan, Al-Quran diperuntukkan bagi orang-orang yang hidup, bukan orang yang sudah meninggal. Yang ke-10, Al-Quran adalah penyembuh hati dari penyakit syirik dan munafik, serta yang lainnya. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai keutamaan mempelajari Al-Quran. Keutamaan mempelajari Al-Quran yaitu yang pertama, mendapat pahala yang berlipat. Yang kedua, obat penyakit hati dan fisik. Yang ketiga, jauh dari kesesatan. Yang keempat, rumah menjadi lebih bercahaya. Yang kelima, dilindungi dari godaan setan. Yang keenam, dilindungi dari godaan setan. Yang ketujuh, menambah kecerdasan anak. Yang kedelapan, memperoleh kemuliaan. Baiklah, materi selanjutnya mengenai pengertian al-sunnah atau hadis. Secara etimologis, kata sunnah berasal dari kata berbahasa Arab sunnah yang berarti cara, adat istiadat atau kebiasaan, dan perjalanan hidup atau sirah yang tidak dibeda-bedakan antara yang baik dan yang buruk. Secara terminologi, menurut ahli hadis, sunnah berarti sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW yang berupa perkataan, perbuatan, penetapan, sifat, dan perjalanan hidup beliau baik pada waktu sebelum diutus menjadi nabi maupun sesudahnya. Materi selanjutnya mengenai bagian-bagian al-sunnah atau al-hadis. Bagian-bagian al-sunnah atau al-hadis yang pertama, 1. Rawi. Rawi adalah orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam suatu kitab apa yang pernah didengar dan diterimanya dari seseorang atau gurunya. Yang kedua, matan, yaitu materi atau isi dari suatu hadis. Ketiga, sanad, yaitu jalan yang dapat menghubungkan matan hadis kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, materi selanjutnya mengenai klasifikasi al-sunnah atau al-hadis. Berdasarkan aspek bentuk, sunnah dibagi menjadi beberapa macam, yaitu 1. Sunnah qauliyah, yaitu ucapan Nabi yang didengar oleh para sahabat dan disampaikan kepada orang lain.
Yang kedua, sunnah fi'liyah, yaitu perbuatan Nabi yang dilihat para sahabat dan disampaikan kepada orang lain dengan ucapan mereka. Yang ketiga, sunnah takririyah, yaitu perbuatan sahabat atau ucapannya yang dilakukan di depan Nabi yang dibiarkan begitu saja oleh Nabi tanpa dilarang atau disuruh. Baiklah, materi selanjutnya mengenai jumlah sanad atau perawi yang terlibat dalam periwayatannya. Yang pertama, sunnah mutawatir, yaitu sunnah yang disampaikan secara berkesinambungan yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi yang menurut kebiasaan mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Yang kedua, sunnah masyhur, yaitu sunnah yang diriwayatkan oleh sejumlah sahabat yang tidak mencapai batasan mutawatir dan menjadi mutawatir pada generasi setelah sahabat. Yang ketiga, sunnah ahad, yaitu sunnah yang diriwayatkan oleh seorang perawi, dua orang perawi atau lebih yang tidak memenuhi persyaratan sunnah mutawatir. Selanjutnya, berdasarkan aspek kualitasnya atau diterima atau ditolaknya. Yang pertama, sunnah syahih. Syaratnya yaitu 1. Sanadnya bersambung. Yang kedua, diriwayatkan oleh perawi yang adil. Yang ketiga, hadisnya tidak janggal. 4. Perawinya kuat hafalannya. Yang kelima, hadisnya terhindar dari cacat. Selanjutnya, sunnah hasan, yaitu sunnah yang memiliki semua persyaratan sunnah sahih kecuali para perawinya, seluruh atau sebagiannya kurang hafalannya. Ketiga, sunnah dhaif, yaitu sunnah yang tidak memiliki sifat-sifat untuk dapat diterima atau sunnah yang tidak memiliki sifat sunnah syahih dan hasan. Baiklah, materi selanjutnya mengenai kedudukan as-sunnah sebagai sumber hukum Islam. Sunnah atau hadis menempati posisi penting dalam Islam, yakni sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Maka dari itu, para ulama merujuk kepada sunnah atau hadis sebagai otoritas hukum kedua setelah Al-Quran. Dalam sejarahnya, istilah sunnah kemudian disinonimkan dengan istilah hadis. Ulama muhaditsin pada umumnya mengidentikan antara sunnah dengan hadis, yaitu segala sabda, perbuatan, ketetapan, dan sifat-sifat Nabi. Materi selanjutnya mengenai fungsi as-sunnah terhadap Al-Quran. Fungsi as-sunnah terhadap Al-Quran dibagi menjadi beberapa macam, yaitu 1. Sunnah sebagai penguat atau takkid atas apa yang dibawa Al-Quran. Yang kedua, sunnah sebagai penjelas atau tabyin atas apa yang terdapat dalam Al-Quran. Yang ketiga, sunnah sebagai mustaqillah atau menetapkan hukum yang belum ada hukumnya dalam Al-Quran. Sunnah dan Al-Quran merupakan dua hal yang menyatu, sebagaimana tak terpisahkan. Al-Quran yang membawa syariat secara ijmal dan sunnah yang menjelaskan sekaligus juz'inya. Materi selanjutnya mengenai ijtihad. Yang pertama, pengertian ijtihad. Secara etimologis, kata ijtihad itu berasal dari bahasa Arab yang artinya penumpahan segala upaya dan kemampuan. Secara terminologis, ulama ushul mendefinisikan ijtihad sebagai mencurahkan kesanggupan dalam hukum syara yang bersifat amaliyah. Orang yang melakukan ijtihad disebut dengan mujtahid. Materi selanjutnya mengenai kedudukan dan fungsi ijtihad. Yang pertama, kedudukan ijtihad. Kedudukan ijtihad dalam sumber hukum Islam memang tidak dapat dikesampingkan karena ijtihad membantu para ulama dan umat muslim di zaman sekarang untuk memutuskan hukum pada suatu perkara yang tidak ada pada zaman Rasulullah SAW. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa kedudukan ijtihad setara dengan hukum Islam lainnya. Yang kedua, yaitu mengenai fungsi ijtihad. Fungsi ijtihad yang paling utama adalah sebagai sumber hukum Islam yang kerap kali dianggap sebagai sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah.
Fungsi ijtihad adalah untuk mendapatkan solusi dari sebuah persoalan yang ketetapan hukumnya belum dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai sumber hukum Islam. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.